Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, ikhwatu iman, para netizen, dimanapun saat ini Anda berada, rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghu, dan carilah oleh kalian untuk menuju kepada Allah itu ilaihi al-wasilata, mediator, cara, pelantara. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah kalian, berjihadlah kalian fi sabilihi, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya dan agar kalian semuanya berbahagia atau mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapat kemenangan. Nah, di sini ada kata-kata al-wasilah. Al-wasilah itu kalau oleh aswaja suka disalah kaprahkan penafsiran dan pemahamannya. Wasilah yang salah kaprah. Jadi al-wasilah di situ seringkali digunakan berwasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal, dari para nabi, para rasul, para wali, para syuhada. Berwasilah ke kuburan, ke keramat. Nah, padahal al-wasilah di situ maksudnya adalah amal ibadah, atau berwasilah di situ adalah kepada orang-orang yang hidup. Jadi kalau para nabi dan para rasul, apalagi para syuhada, namanya juga para syuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah itu ya sudah tiada. Para aulia, para ulama yang sudah wafat itu jelas sudah tiada di muka bumi ini. Jadi kalau mau bertawassullah kepada orang-orang soleh dengan ketentuan dan persyaratan, kepada orang soleh, kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ajengan, kepada para mama, kepada para ustad, ustadah yang soleh tetapi masih hidup. Begitu, misalkan kita ini mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keperluan kita. Kita datang bersilaturahmi kepada salah seorang ulama atau banyak ulama, kiai, mama, ajengan, buya yang populer dengan kesolehannya, dengan ketulusannya. Kita datang silaturahmi, itu sudah menjadi pahala. Dan setelah itu kita meminta supaya mereka-mereka ini mendoakan kita. Itu baru al-wasilah as-sahihah.
wasilah atau mediasi yang benar. Apalagi ke benda-benda mati, ke keris, ke kuburan, ke batu ali. Waduh, itu lebih parah lagi. Dan al-wasilah mencari mediator atau cara untuk sampai kepada Allah, kepada orang-orang yang sudah tiada, apalagi ke benda-benda keramat, itu hukumnya syirik. Dan syiriknya adalah syirik akbar. Hukumnya musyrik gede, besar, termasuk daripada dosa besar. Itulah salah satu al-wasilah yang ditafsirkan dan dipahami oleh teman-teman kita oknum aswaja secara kaprah, salah kaprah maksudnya itu, secara salah kaprah, termasuk di dalam membuat konten-konten YouTube. Bagaimana caranya supaya sampai ke netizen itu mereka berwasilah. Ternyata ini lebih salah kaprah lagi, menyesatkan. Wasilah kepada siapa? Bagaimana caranya supaya konten-kontennya itu laku, laris manis, di subscribe, di like, dan di komentar. Kebanyakan mereka berwasilahnya itu lagi-lagi ke Wahabi ternyata. Jadi Wahabi ini dijadikan wasilah oleh mereka untuk menuai cuan, untuk mendongkrak popularitas, supaya channel-channelnya itu laku keras, sehingga mereka cepat sekali mendapatkan cuan-cuan, naik ratingnya itu. Coba saya tantang kepada YouTuber aswaja, jangan membuat konten Islam dengan cara bertawassul ke Wahabi. Luar biasa ini Wahabi, benar-benar dijadikan keramat, dijadikan jimat, dijadikan mantra, dijadikan isim. Kalau nggak percaya coba aja YouTuber aswaja, dalam tanda kutip, mereka semua menggunakan kalung. Kalau tidak, buka di dompetnya, pasti ada isim. Begitu dibuka, tulisannya bahasa Arab, itu Wahabi, tulisannya Wahabi. Ada yang mungkin 100 kali baca Wahabi, 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 Wahibah. Di sini Wahabi, di sana Wahabi, di depan Wahabi, di belakang Wahabi, di kiri kanan Wahabi, di atas Wahabi, di bawah Wahabi. Di sini Wahabi, di sana Wahabi, di mana-mana hatinya Wahabi karena dengki. Ya, coba dia pakai kalung, ya, itu ada tulisan Wahabi. Coba kalau ditanggalkan itu kalungnya, jimatnya yang bertuliskan Wahabi, atau di dompetnya itu coba dibersihkan dari jimat-jimat Wahabi. Kalau masih laku konten-kontennya, saya siap mubahalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.